Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Jaya Prayoga, asal Prodi Informatika dan Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan teknologi tepat guna yang saya kerjakan setelah mengikuti MBKM Kampus Merdeka pada batch 4 kali ini. Di sini saya mengikuti program dari Kampus Merdeka yaitu Studi Independen pada Mitra Active atau PT Activate Teknologi Indonesia. Pada Mitra Active saya memilih program Golang for Backend Programmer pada batch 4 ini. Selanjutnya yaitu penjelasan teknologi tepat guna yang saya kerjakan, yaitu Kanban Board. Kanban Board merupakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan teknologi REST dan diimplementasikan pada API atau Application Programming Interface. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola tugas agar jadi lebih efisien dan terorganisir. Manfaat aplikasi ini membuat masyarakat yang menggunakannya dapat menggunakan waktu seefisien mungkin karena tugas akan diatur sedemikian rupa dan terstruktur. Manfaat lainnya adalah membuat tingkat stres lebih rendah karena tugas yang tidak menumpuk. Berikut ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat beserta uji cobanya. Berikut ini adalah folder dari aplikasi. Folder dari aplikasi ini menerapkan konsep arsitektur domain driven design. Penjelasan setiap foldernya yaitu database. Folder database ini adalah folder yang digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi ke dalam database. Dalam aplikasi ini, database yang saya gunakan adalah database PostgreSQL. Selanjutnya ada DTO atau Data Transfer Object. Folder ini digunakan untuk mengatur request dan respon dari pengguna yang melakukannya. Seperti sebagai contoh seperti ini, ketika kategori dibuat, request yang dibutuhkan adalah type bertipe string seperti ini dan penulisannya dalam JSON yaitu type seperti ini. Lalu respon yang diberikan adalah status yang berarti status dari responnya dan data berisi data terbaru dari kategori. Folder selanjutnya adalah entity. Entity adalah sebuah folder yang digunakan untuk menyimpan dari model untuk tabel dalam database. Dalam entity kita juga harus merelasikan antar tabel agar dapat menggunakan data yang dibutuhkan. Seperti kategori ini, kategori memiliki ID sebagai primary key-nya, lalu type yang memiliki tipe data string dan memiliki constraint not null, lalu ada created add dan update add yang memiliki tipe data timestamp dan test sebagai relasi dari kategori ke test. Relasi antara kategori ke test yaitu one to many. Jadi satu kategori memiliki banyak tes. Selanjutnya adalah handler. Handler ini adalah folder untuk aplikasi dan route dari konteksnya. Seperti kategori handler. Kategori handler ini menyimpan handler Go yang bersih dari abstract class dari kategori dan berisi penginisialisasi dan implementasi dari abstrak tadi seperti ini menggunakan frameworkin. Lalu pada app.go berisi inisialisasi dari
folder-folder tadi seperti kategori repo dari repository, kategori service dari service, kategori handler dari handler ini, dan diinisialiskan kepada root-nya seperti ini. Untuk menginisialisasikan root, kita menggunakan root r titik dua sama dengan gain default. Penginisialisasi ini bisa digunakan dengan short declaration seperti ini. Terdapat beberapa root di bawah ini yang bisa saya jelaskan satu persatu, yaitu root post untuk user register, yaitu saat user mendaftar baru ke dalam database. Selanjutnya adalah user login, user melakukan login. Dua root ini bisa digunakan tanpa ada autentikasi dan otorisasi. Selanjutnya ada user root yang masuk dalam grup users. User root digunakan untuk membarui data dari akun dan menghapus data akun. Untuk menggunakan dua root ini kita harus masuk dalam akun terlebih dahulu atau login terlebih dahulu. Lalu untuk mengakses akun ini, update akun dan delete akun, kita juga akan digunakan otorisasi untuk user, yaitu hanya user sendiri yang bisa menghapus akunnya sendiri. Jadi user lain tidak bisa menghapus user orang lain juga. Lalu ada kategori root berisi grup kategori. Dalam kategori root semuanya membutuhkan autentikasi dan semuanya kecuali penampilan root dalam get ini menggunakan metode get atau menampilkan semua kategori tas itu hanya bisa diakses oleh admin seperti ini ya, di admin otorisasi admin dan user otorisasi. Selanjutnya test root berisi grup dari tes. Test root digunakan hanya bisa saat user melakukan login terlebih dahulu atau authentication. Dalam test row terdapat create new test, menampilkan tes, mengedit ID, mengedit data tes, mengedit status dari tes, mengedit kategori dari tes, dan menghapus tes. Semua route ini bisa digunakan oleh akun yang membuat dari tes tersebut. Tadi misalnya admin mau menghapus juga tidak bisa karena tidak berkewenangan untuk menghapus dari tas ini. Selanjutnya total folder package. Folder package berisi folder pembantu dalam aplikasi seperti error dan helper. Helper ini atau validated go. Validated go ini gunakan untuk memvalidasi struct apakah tipe data yang diterima itu termasuk struct atau tidak. Selanjutnya ada repository. Repository adalah folder yang digunakan untuk interaksi antar database. Seperti tas ini atau kategori. Ini kategori dari abstraknya. Kita mempunyai create kategori yaitu membuat kategori baru. Get kategori by ID yaitu menampilkan kategori dengan ID yang ditentukan atau ID yang dicari. Get task by kategori yaitu menampilkan semua task berdasarkan kategori. Lalu ada update kategori by ID yaitu memperbarui kategori berdasarkan ID. Yang terakhir adalah delete kategori by ID atau menghapus kategori berdasarkan ID dari kategori. Yang terakhir adalah service. Service ini digunakan untuk mengatur respon dan menerima request dari pengguna seperti ini. Service Go terdapat abstract class dari kategori service seperti menampilkan semua tas berdasarkan kategori atau membuat kategori baru. Lalu di sini ada update kategori by ID dan delete kategori by ID. Misalnya kita ingin membuat
kategori baru. Pertama, kita menerima sebuah request. Lalu setelah menerima, kita akan memvalidasi struct. Jika data error, maka lanjut. Selanjutnya kita menginisialisasi variabel baru dengan sort declaration dan membuat kategori dan mencocokkannya dengan entity-nya. Setelah itu kita memasukkannya ke dalam repo yang folder bersihkan interaksi database tadi. Jika data error, maka kita akan menampilkan data yang baru dibuat tadi ke dalam responnya. Seperti itu. Berikut adalah uji coba demo dari aplikasi ini. Pengujiannya kita menggunakan Postman. Karena aplikasinya sudah di-deploy ke server